Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Nafisa Mukotip dari kelas S4B. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, seperti keputusan penyaluran kredit, penerimaan sejumlah dana, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya yang menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut. Ada banyak definisi mengenai resiko. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, risiko adalah uncertainty about future events. Sementara Joel G. Siegel dan Jay Kasim mendefinisikan risiko pada 3 hal. Pertama adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil diskusi, di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. Kedua adalah variasi dalam keuntungan penjualan atau variabel keuangan lainnya, dan ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri. Manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan. Penyusunan kerangka kerja, struktur, dan perangkat yang efektif untuk memonitor risiko dengan menggunakan pendekatan Enterprise Risk Management telah dimulai di tahun 2007. Selama 2007, pekerjaan besar telah diselesaikan dalam mengidentifikasi risiko event yang merencanakan skenario untuk meningkatkan efektivitas bank dalam kemampuannya menanggapi potensi atau terjadinya risiko event. Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan risiko yang relatif, sama-sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Namun selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas harus dihadapi bank syariah. Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini, pola bagi hasil yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain, seperti withdrawal risiko, fiduciary risk, dan display commercial risk merupakan contoh risiko unik yang harus dihadapi bank syariah. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentu sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Manajemen risiko diperlukan untuk pertama, mendukung pencapaian tujuan. Kedua, memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi. Risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko. Ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan fatal. Keempat, menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tindakan dalam organisasi, sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Perbankan adalah lembaga yang paling dekat dengan risiko, khususnya yang berkaitan dengan uang. Posisi bank sebagai mediator telah menempatkannya sebagai pihak yang paling begitu riskan dalam urusan risiko. Berfluktuasinya kondisi perekonomian baik domestik, regional, maupun internasional turut memberi andil dalam urusan pembentukan risiko perbankan. Secara umum, risiko yang mungkin dihadapi bank meliputi risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas,
risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan sebagainya. Berbagai jenis risiko tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni risiko yang sistematik, yakni risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Dan yang kedua, risiko yang tidak sistematik, yaitu risiko yang unik yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu. Pengawasan elemen penting dalam manajemen untuk menjamin tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu pertama, pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank. Dan kedua, pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Oleh karena itu, struktur pengawasan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu pertama, sistem pengawasan internal yang terdiri atas unsur-unsur rapat umum pemegang saham, Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Kepatuhan, dan SKAI Internal Syariah Review. Sistem pengawasan internal lebih mengatur ke dalam dan dilakukan agar terdapat mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. Ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengokohkan kedudukan lembaga OJK sebagai lembaga keuangan yang independen dan bebas campur tangan dari pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan pengawasan pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dimaksud, lembaga tersebut melaksanakan lembaga sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut tidaklah sepenuhnya diberikan kepada OJK. Akan tetapi, OJK tetap bekerja sama dengan BI dan memiliki kewenangannya masing-masing dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan. Pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksa bank merupakan lingkup mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial. OJK berkoordinasi dengan BI untuk melakukan himbauan moral atau moral suasion kepada perbankan. Adapun dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan mengadakan dua pendekatan, yaitu pertama, pengawasan berdasarkan kepatuhan, yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap
pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan risiko. Yang kedua, pengawasan berdasarkan risiko, yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Fungsi Bank Indonesia adalah sebagai regulator pasar uang syariah. Di samping itu dibutuhkan fungsi baru seperti fungsi akselerasi dan inisiasi, terutama saat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menerapkan pendekatan ekosistem.